Masuk ajaran kelima. Maaf Bunda, tadi saya belum mengikuti. Untuk acara yang kedua, pembacaan kode etik, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Yang dari Bu Ayu? Belum nih. Oke. Langsung saya, langsung Pak Kabid. Monggo. Sebelum ke rapatnya, monggo dibacakan, Mawan. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, marilah kita dengarkan pembacaan kode etik guru Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Mira, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan, Ketua FKG PETK Kabupaten Gresik. Beliau disilahkan. Terima kasih Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang proses berhasilnya belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru secara pribadi mengembangkan dan meningkatkan untuk organisasi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 8. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ayu. Memasuki acara itu acara rapat koordinasi sinkronisasi program dan anggaran desa rumah tangga Forum Komunikasi Guru Pendidikan TK Provinsi Jawa Timur. Yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau, Ibunda. Oke. Ya, yang dipimpin oleh beliau Ibunda Dr. Anda Zeti Mahmudah MBDI. Kepada yang terhormat Ibu Kasih TK Ibunda Zeti Mahmudah MBDI, silakan. Terima kasih Bunda Nini. Pokoknya tak rangkep-rangkep, aku mau buka lawan. Terima kasih banyak. Kembali bertemu dengan saya, mudah-mudahan tidak bosan. Jadi untuk rapat kerja ini nanti saya lebih ingin waktu kita sebagian besar nanti untuk berdiskusi, karena sebagaimana judul acara kita ini adalah sinkronisasi program dan ADART antara pengurus provinsi dengan pengurus kabupaten kota. Saya mulai yang untuk materi saya dengan saya share dulu materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi acara rapat kita pagi hari ini ada 4 agenda yang mau disampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan progres penataan organisasi sebagaimana yang disampaikan Pak Kabid tadi, bahwa sesungguhnya kita harus menata dulu organisasi baik dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota. Progresnya bagaimana akan saya jelaskan nanti. Kemudian menyampaikan program bidang. Ini nanti untuk paling tidak penjenengan di kabupaten kota, barangkali ada program dari bidang yang bisa penjenengan adopsi dan kemudian diadaptasikan di tempat penjenengan, maka ini bisa menjadi program di kabupaten kota. Selanjutnya akan ada penyampaian program dari FKG provinsi atau mungkin ada hal-hal lain yang disampaikan, perwakilan dari provinsi nanti akan menyampaikan. Dan yang ketiga ada penyampaian mewakili panitia BIMTEK Ceris, yang sesungguhnya BIMTEK ini walaupun secara resmi belum kami sampaikan kepada Kasih Kapko, tetapi sudah berjalan dan
progresnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia BIMTEK Ceris. Nih, jadi 4 agenda ini yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentang progres penataan organisasi. Sampai dengan kemarin sore, penetapan pengurus FKG yang sudah di SK-kan itu sudah 36, bukan 35 ya. Ada tambahan 1 kemarin sore, jadi sudah 36 kabupaten kota yang sudah di SK-kan ditandatangani oleh Kepala Kemenak, dan ada beberapa 3 kabupaten yang ditandatangani SKB Kemenak dengan Dinas Pendidikan, dan masih ada 2 daerah yang masih proses penyusunan. Tentang SK ini, mengapa ada yang SKB, mengapa yang ada yang tidak? Secara regulasi tertulis bahwa SK itu adalah SKB, tetapi realita di lapangan kita ada mengalami kendala-kendala. Maka kami dari Kanwil tidak mewajibkan harus SKB. Yang penting teman-teman di kabupaten kota sudah di SK-kan oleh Kepala Kemenak, nanti untuk Dinas Pendidikan kita beri tembusan. Kita sampaikan kepada beliau. Ini mudah-mudahan yang 2 itu segera menyusul, segera ditandatangani oleh Bapak Kepala. Selanjutnya tentang periode jabatan pengurus FKG. Ini masih ada yang 5 tahun, masih ada yang 4 tahun, tidak apa-apa, kita belum bisa menyeragamkan karena berdasarkan rapat dari pengurus provinsi itu sebetulnya ada usulan diseragamkan 3 tahun semuanya. Ternyata saya juga sampaikan ke pusat, masih belum bisa diseragamkan, oleh karena itu tidak apa-apa, yang mau 4 tahun tidak apa-apa 4 tahun, yang 3 tahun monggo, yang 5 tahun tidak apa-apa, tapi kalau lebih dari 5 tahun jangan, nanti jamur di pengurus FKG. Nah itu. Selanjutnya untuk tahap penataan sebagaimana yang disinggung oleh Pak Kabid tadi, setelah penjenengan di SK-kan, ada hal penting yang perlu segera direalisasikan, yaitu menetapkan pembagian tugas di masing-masing penjenengan, supaya nanti semua tahu apa kewenangan saya, apa tugas fungsi saya, apa tanggung jawab saya, ini masing-masing sudah tahu. Mengenai penetapan job desk ini, penjenengan bisa nanti sharing dengan teman-teman provinsi. Termasuk juga di dalamnya penyusunan program kerja. Penyusunan program kerja ini termasuk penyusunan ADART. Penjenengan sebagai organisasi itu harus mempunyai itu. ADART itu adalah sebagai pegangan bagaimana kita menjalankan organisasi kita. Untuk ADART ataupun job desk tadi yang sudah saya sampaikan bisa mengadopsi dan mengadaptasi miliknya teman-teman provinsi. Selanjutnya mengenai penyampaian program. Untuk program bidang ini yang akan kami lakukan terkait dengan pentas PAI, insya Allah tahun ini kami merencanakan ada pentas PAI, ada BIMTEK TBTG, dan sekolah religi yang ini butuh panduan, maka kami akan melakukan FGD perwakilan saja teman-teman FKG untuk kami ajak membahas atau mereview panduan pentas PAI, TBTG, dan sekolah religi, karena ini program unggulannya bidang. Kemudian dalam rangka supaya penjenengan mendapatkan dukungan atau paling tidak dihalangi oleh dari Dinas Pendidikan atau mungkin dari karena saya mendengar ada beberapa teman yang ingin menjadi anggota FKG tetapi ada semacam tanda petik tidak diizinkan karena dianggap nanti akan ada hal-hal lain. Mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Nah, ini maka kami perlu melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ini sudah kami programkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi nanti antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan terkait pengembangan pembelajaran PAI sudah sesinergi, sebahasa, sehingga tidak ada lagi kendala-kendala di lapangan. Selanjutnya, ini akan ada program sosialisasi pedoman pengembangan pembelajaran PAI yang soft copy-nya sudah pernah kami bagikan, dan ini nanti untuk pendalaman. Jadi kalau kita bagi saja mungkin ada yang masih pemahamannya tidak sama antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Maka di sini perlu ada pendalaman sehingga kita nanti sama bahasanya dalam memahami dan melaksanakan pedoman pengembangan pembelajaran PAI ini.
setelah kami nanti mengadakan di tingkat provinsi, tentu kami ingin masing-masing kabupaten kota nanti akan menyelenggarakan hal yang sama. Karena yang kami undang di tingkat provinsi pasti tidak bisa seluruh pengurus, tidak bisa seluruh anggota se-Jawa Timur, pasti hanya perwakilan. Maka nanti kami berharap ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten kota dalam bentuk diseminasi, sosialisasi, pedoman pengembangan pembelajaran PAI. Ini. Untuk hal inilah yang barangkali perlu digarisbawahi, harap ini menjadi program dari teman-teman di kabupaten kota untuk menyelenggarakan sosialisasi ini. Selanjutnya, di Kanwil akan ada kegiatan BIMTEK standarisasi membaca Al-Quran. Standarisasi ini kami mengambil salah satu saja dari berbagai macam metode yang ada di Indonesia ini, dan insya Allah kami akan bekerja sama dengan pesantren Al-Quran, pesantren Nurul Falah, yang kebetulan beliau menggunakan metode tilawati. Jadi standarisasi ini kami maksudkan adalah nanti kami harap dari Kapko ada perwakilannya masing-masing 2 orang. Ini kami harapkan yang dikirim adalah benar-benar yang sudah bisa membaca Al-Quran, karena ini hanya standarisasi metode tilawati. Harapan kami ketika beliau mewakili kabupaten kota dan di sana ada ujian standarisasinya, maka beliau bisa mendapatkan syahadah, mendapatkan semacam sertifikat bahwa beliau layak menjadi guru tilawati mewakili kabupaten kota Panjenengan. Nih. Nah, ketika BIMTEK ini sudah selesai kami laksanakan, kami berharap di kabupaten kota dari 2 teman yang sudah lulus tadi bisa menularkan ilmunya melalui pembelajaran sebaya. Jadi mungkin mengadakan program di kabupaten kota, ada program yang di sana adalah menularkan tentang standarisasi baca tulis Al-Quran metode tilawati. Ini harapan kami dan ini bisa menjadi program penjenengan semua di kabupaten kota. Ketika nanti semua kabupaten kota menyelenggarakan ini, maka harapan kami program unggulan bidang tentang TBTQ bahwa anak TK minimal sudah mengenal makhorijul huruf dan membacanya dengan baik dan benar. Insya Allah kalau semua kabupaten kota kemudian menerapkan, maka anak-anak kita dalam waktu 1 tahun ke depan, semua lulusan TK B atau minimal 2 tahun, karena kalau kita mulai dari TKA, maka ketika dia masuk TKB dan keluar dalam 2 tahun ke depan, seluruh anak didik di Jawa Timur dalam pendidikan Al-Qur'annya sesuai standarnya, mereka sudah menguasai. Ini harapan kami ke depan. Selanjutnya kami akan mengadakan kegiatan pentas PAI atau Pekan Keterampilan dan Seni PAI. Di tengah keterbatasan anggaran kami, karena kemarin di awal tahun, kami baru saja dapat anggaran yang kami hitung kira-kira mengadakan pentas PAI, tetapi ternyata sudah ada penghematan. Namun semangat teman-teman provinsi untuk tetap menyelenggarakan ini sangat besar, sangat mendukung, maka kami di bidang juga tidak boleh patah semangat. Akan kita adakan pentas PAI secara online. Jadi walaupun di tengah-tengah keterbatasan nanti, teknisnya secara garis besar, ini juknisnya juga nanti baru akan direview nanti ya, bersama teman-teman mungkin pada awal Maret. Lomba ini teman-teman di kabupaten kota nanti akan melakukan seleksi sendiri di kabupaten kota. Setelah ada seleksi, maka yang dikirim ke Kanwil adalah yang terbaik dari masing-masing kategori. Misal kami mengadakan 4 kategori lomba, misal ya 4 kategori lomba, maka penjenengan mengirim peserta terbaik 4 kategori itu, berarti mengirim 4 peserta setiap Kapko. Nah, berdasarkan data yang masuk dari masing-masing Kapko ini, maka Dewan Juri akan kami hadirkan di Kanwil untuk menilai masing-masing kategori, masing-masing diambil 6 terbaik. Jadi dari 38, setiap kategori kita ambil 6 terbaik. 6 terbaik inilah yang kemudian kita lombakan di tingkat final di provinsi dengan cara daring. Artinya nanti Dewan Hakim ada di Kanwil, kemudian melalui Zoom, teman-teman di daerah, misalnya yang kebetulan masuk nominasi 6 besar tadi, salah satunya misalnya dari Kota Surabaya misalnya. Maka
ketika itu Kota Surabaya harus siap menampilkan pesertanya di tempatnya Mas sana. Ketika dipanggil oleh Dewan Hakim harus siap untuk mengikuti final. Jadi penilaian ada di Kanwil, jurinya di Kanwil, pesertanya di tempatnya masing-masing. Boleh di sekolahannya, boleh di kemenaknya. Itu nanti monggo penjenengan di kabupaten kota yang bisa mengkondisikan. Itu gambaran garis besar. Untuk teknis yang lebih rinci, lebih detail nanti ada di Juknis dan itu masih akan kita review pada awal Maret nanti. Selanjutnya adalah BIMTEK pembelajaran berbasis literasi atau cerita Islami, CERIS ya. BIMTEK ini merupakan program unggulan bidang PAIS yang memang semula ini diperuntukkan bagi anak-anak, bagi siswa SMA, SMK. Kami punya program 10.000 penulis pemula yang ditargetkan dalam 5 tahun ke depan bisa tercapai. Jadi dengan satu sekolah satu penulis pemula dalam waktu 5 tahun, kami yakin akan tercapai. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita sudah menyelenggarakan, kita sudah bisa mendapatkan 250 penulis dan sudah ada hasil tulisannya yang di sana penjenengan bisa lihat kalau misalnya nanti ada link dari CERIS ini, jadi bisa dilihat hasil karya anak-anak kita. Bahkan kemarin hari Rabu yang kebetulan sebetulnya kita waktunya rapat tetapi tidak jadi, tapi bukan karena itu saya membatalkan rapat, karena saya ikut rapat di pusat. Kebetulan di Kanwil bersamaan dengan acara, di sana ada celoteh anak, jadi ada beberapa anak SMA yang diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, yang ini, BIMTEK yang ini, nanti sasarannya adalah penjenengan semua, dan anggota penjenengan, yaitu guru PAI atau guru pengembang PAI. Di sana nanti kita akan belajar bagaimana menulis cerita Islami, dan ini termasuk juga menulis buku cerita bergambar atau cergam. Nanti akan diakomodir oleh panitia BIMTEK CERIS ini, yang kebetulan sebagai panitia adalah Pak Yati, yang nanti akan dijelaskan oleh beliau panjang lebar apa bagaimana tentang BIMTEK CERIS. Harapan kami dengan BIMTEK CERIS ini adalah para guru PAI atau guru pengembang PAI sudah tidak kekurangan mendapatkan media pembelajaran karena sudah hasil karya teman-teman dari Provinsi Jawa Timur. Itu harapan kami. Seperti itu. Selanjutnya, setelah BIMTEK, ini adalah menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Kapit tadi, adanya sinkronisasi program, bahwa agar program dari hulu sampai dengan hilir itu linear dalam arti sama, sepaham, saling berkesinambungan, maka kami harapkan dalam menyusun program kerja nanti menyesuaikan dengan programnya bidang yang saya sampaikan tadi, atau juga menyesuaikan dengan programnya teman-teman FKG provinsi. Harapan kami seperti itu. Sehingga kita secara garis besar Provinsi Jawa Timur saling mendukung, saling mensukseskan program ini untuk sinkronisasi program. Selanjutnya dalam penyusunan job desk tadi, ADART maupun program kerja, maka penjenengan selaku pengurus di Kapko bisa minta pendampingan baik dari saya, dari Kanwil, atau dari teman-teman pengurus provinsi. Ini bisa. Kalau penjenengan misalnya mau mengadakan rapat, kemudian membutuhkan link Zoom, monggo nanti hubungi saya, akan kami bantu menggunakan link Zoom-nya dari Kanwil. Ini. Selanjutnya, kita masuki agenda yang ketiga di rapat kita ini, penyampaian program ataupun hal-hal apapun oleh teman-teman dari FKG Provinsi. Untuk tanya jawab nanti sekalian saja setelah semua penyampaian, termasuk penyampaian tentang BIMTEK CERIS. Monggo kepada Bunda Sri Wahyuni yang akan mewakili Bapak Ketua, Bapak Yusuf, untuk menyampaikan hal-hal terkait program dari FKG Provinsi. Disilahkan. Apakah ada materinya, Bunda Sri? Halo. Halo. Ya. Tolong dong yang dekat dengan Bunda Sri dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nggih.
agak bermasalah. Suaranya Ya, kurang dekat, Bun. ya. Nggih, monggo. Halo. Ya, halo. Sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, cobi penjenengan share sendiri materi penjenengan. Sudah saya arahkan ke penjenengan. Iya. Ya. Ya, yang terhormat Ibu Kasih PAUD Sebentar di share screen dulu. AIS Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu pengurus FKG Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu pengurus FKG Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan walaupun dalam kondisi masih COVID-19 bertemu di udara, tapi kita tetap bersyukur semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk program-program FKG Provinsi Jawa Timur, tentunya kami mensinergikan dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Kasih tadi. Kami mencoba, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti apabila ada masukan-masukan dari Bapak Ibu Ketua ataupun peserta Zoom meeting pada hari ini, rapat koordinasi pada hari ini, kami atas nama pengurus FKG Provinsi Jawa Timur akan menerima secara terbuka masukan-masukan yang positif. Tentunya saya yakin ada ide-ide brilian dari teman-teman seluruh Jawa Timur yang nantinya akan kita sinergikan dengan program-program yang akan kami sampaikan. Program dari FKG Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021 yang pertama adalah yaitu PKB. PKB itu terus. Nah, ini Bapak Ibu untuk program dari FKG Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu pelatihan PKB nanti secara berkelanjutan, yaitu keprofesian berkelanjutan, meliputi pedagogik 1 sampai dengan 6, yang rencananya Januari tahun 2021, tetapi karena sudah terlewatkan mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran IT. Nah, ini diharapkan nanti teman bisa membuat media-media, video-video pembelajaran pendidikan agama. Ini kami programkan bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya pelatihan khusus mendongeng untuk guru PAI. Bagaimana tujuannya adalah kegiatan teknik dan cara mendongeng yang benar. Ini kami programkan di Juli tahun 2021. Selanjutnya pelatihan membaca cepat Al-Quran dengan metode terbaru. Tadi tentunya ini bersinergi dengan program yang disampaikan Ibu Kasih tadi yaitu TBTQ. Kegiatan tahsin itu September tahun 2021. Lanjut. Nah, ini ada program studi banding. Kegiatan kunjungan kelembagaan pendidikan Islam yang berkompeten dalam pendidikan agama Islamnya. Ini rencananya kami lakukan di Desember tahun 2021. Selanjutnya 1000 penulis pemula. Nah, ini CERIS yang tentunya ini juga bersinergi dengan program dari Ibu Kasih tadi yang disampaikan, yaitu program dari
AIS Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, rencananya bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya program kita adalah Bu Sri, suaranya hilang, Bu Sri. Halo? Bu Sri? Hilang suaranya, Bu. Iya, Pak, istirahat dulu tak ini, Bu Sri. Ini suaranya kemana, Bu? Bapak Ibu, sambil menunggu Bunda Sri gabung kembali, monggo panjenengan mengisi daftar hadir ya. Sudah saya bagi di link tadi, di link chat di sini. Juga sudah saya bagi di WA grupnya para pengurus ketua pengurus FKG Kapko. Monggo panjenengan isi link itu. Untuk surat tugas sekali lagi satu kabupaten cukup satu saja yang mengupload, cukup ketua atau yang mewakili ketua. Yang lain tidak usah, karena saya berharap surat tugasnya itu satu surat tugas untuk semua. Tapi kalau surat tugas penjenengan by name hanya satu orang satu, nggih monggo masing-masing diupload. Bunda Sri, monggo, apakah mendengar suara saya? Atau temannya yang di sebelahnya? Ini saya telepon juga belum diangkat. J. Oh, belum bisa. Masa sebenarnya tapi belum diangkat. Terbawa kemana ini? Ini sudah mulai muncul kembali. Alhamdulillah ya sudah hadir. Monggo Bu, itu jempolnya itu yang kelihatan. Bisa, Pak. Bunda Sri, ampun. Sambil Bunda Sri masih mempersiapkan lagi, jadi ya Bunda, sebagaimana program-program yang kami sampaikan tadi, maka untuk langkah awal karena penjenengan baru di SK-kan kembali, karena sebagian besar penjenengan sudah habis masa periode kepengurusannya dan sekarang baru diperbarui, maka ketika penjenengan kemarin belum punya job disk, kami berharap penjenengan untuk membuat job disk supaya masing-masing personel mengetahui tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, supaya diagendakan membuat ADART. ADART itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sudah ada contoh di buku penyelenggaraan FKG itu ada contoh. Penjenengan bisa mencontoh itu tetapi tidak mengambil plugnya. Itu hanya sebagai panduan saja, tetapi untuk hal-hal yang perlu penjenengan kondisikan sesuai dengan kearifan lokal di tempat penjenengan rubah tidak apa-apa. Jadi tidak harus itu. Bisa penjenengan sesuaikan dengan kebutuhan di tempat penjenengan. Ini untuk ADART. Dari FKG nasional memang sudah
sudah membuat ADART terbaru, revisi. Tapi memang belum. Halo Bunda Sri, sudah bisa? Bu, mohon maaf, cuaca mendung, jadi mempengaruhi sinyal kayaknya. Oh, Ya. ngaten. Nggih. Iki Iya. sing jawab Bunda Sri Rahayu apa Sri Wahyuni ya? Saya Bu, Surabaya. Oh iya. Waduh, mendung di sana padahal di sini cerah sekali saya. Oke, monggo. Nanti kalau penjenengan sudah siap sampaikan ya, saya hanya mengisi waktu mawon. Ya. Saya lanjutkan, Oh nggih, monggo kalau begitu. Nggih. Bapak Ibu. Nggih, monggo. Halo, Bunda Sri, monggo. Yang bersama Bunda Sri Wahyuni, apakah ada dari teman lain yang mungkin pakai alat yang lain, laptop atau handphone lain? Halo, tidak ada Ya suara. Ibu. Ya, mohon maaf. Gimana? Ya, ini tinggal sedikit program kami yaitu tadi guru berprestasi Bu, yang sebelumnya dari pusat juga pernah mengadakan. Nah, untuk Oke. selanjutnya rapat koordinasi nanti akan berkala bersama Bapak Kabid dan Ibu Kasipais, pengurus, dan bila dimungkinkan dengan Dinas Pendidikan sekaligus dengan organisasi GTKI yang mungkin efektif membantu kita untuk rekrutmen dari anggota KG. Nah, kebetulan juga ada Pak Yadi yang mungkin nanti garda paling depan untuk membantu kita merekrut teman-teman guru pengembang PAI bagi sekolah-sekolah atau yang ada di wilayah Jawa Timur. Kemudian pemerintahan mungkin sudah diawali, yang ini kita programkan di bulan Juli mungkin sudah bisa diawali. Kemarin itu dari teman-teman Kapko sudah ada pembenahan organisasi dan reorganisasi. Insya Allah ini masih berjalan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ibu Kasih yang memiliki Bapak Ibu peserta rapat koordinasi pada pagi hari ini, itulah program-program dari FAG PAI Provinsi Jawa Timur yang mungkin masih perlu input-input positif dari Bapak Ibu maupun Ibu Kasih. Dalam hal ini mohon masukan dan bantuan untuk memperbaiki program kami yang mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya atas nama pribadi maupun FAG Provinsi Jawa Timur, mohon maaf lahir dan batin. Kami tunggu masukan-masukannya untuk perbaikan ke depan. Semoga guru-guru PAI tetap semangat, sehat, dan bisa menjadikan generasi menjadi generasi yang hebat, tetapi tetap berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bunda Sri. Ya, kita lanjutkan pemaparan berikutnya dari panitia Ceris. Pak Yati, apakah panjenengan sudah bisa menyimak? Pak Yati? Alhamdulillah, Ibu. Pak Yati bisa nge-share sendiri materinya? Ya? Tidak bisa, Bu. Saya pakai HP, Bu. Oh, Sudah saya pakai- kirim ke WA Ibu. Oke, siap laksanakan. Ya, monggo dimulai, Pak. Oh, gitu, Bu. Ya.
Terima kasih. Ini yang ada share screen daftar hadir nih ya. Hadir. Bu Susmiati, share daftar hadir rapat. Khusus, mohon share-nya ditutup. Ampun, Pak Yadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas rahmat Allah pada pagi hari ini kita bersama mengikuti rapat koordinasi kegiatan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak TK yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Yang saya hormati Ibu Bupati dan Bapak Kepala Bidang PAIS Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan seluruh peserta FKG PAI Kabupaten Kota, dan tak lupa yang sangat bersemangat sekali rekan-rekan pengurus PAI Provinsi Jawa Timur. Pada pagi hari ini semuanya pada sibuk, namun di tengah kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk bisa beraktivitas dan bersilaturahmi bersama. Yang pertama, kami mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator bimbingan teknis untuk ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pengurus kabupaten kota agar bimbingan teknis series ini bisa sukses, lancar, dan apa yang kita harapkan bisa terwujud. Semuanya adalah tergantung dari PAI yang ada di kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur ini, khususnya para pengurus. Jadi BIMTEK ini adalah milik kita bersama. Karena menjadi milik kita bersama, maka kita coba pada hari ini kita pahami bersama. Setelah kita paham, kita coba renungkan dan kita resapi, kita nikmati dan menjadikan bagian dari langkah amaliyah kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak TK yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertama, kegiatan BIMTEK ini dasarnya adalah sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Ibu Kasih, yaitu merupakan program bidang PAIS Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan bahkan series ini merupakan program unggulan. Kenapa program unggulan? Karena menurut hemat kami dan saya pribadi, program series ini hanya namanya saja, series. Ya, artinya cerita Islam. Tapi ini sebenarnya adalah lebih umum dari apa yang dikatakan orang. Jadi di sini sebenarnya sangat mencerminkan sekali bahwasanya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Dan Allah menguasai segala alam semesta ini. Dan ini ditunjukkan oleh program bidang PAIS bahwasanya Islam adalah menjadi ruh dalam pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur ini. Untuk penyelenggara kegiatan, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah program dari bidang PAIS Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Jadi penyelenggaranya adalah bidang PAIS bersinergi dengan Telaga Ilmu dan juga bersinergi dengan FKG PAI TK Provinsi Jawa Timur. Dan tak lepas juga dengan FKG PAI Kabupaten Kota yang ada di wilayah provinsi dan juga seluruh guru TK yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Latar belakangnya adalah kita banyak melihat di kalangan guru, tidak hanya di taman kanak-kanak sebenarnya, ini mungkin secara umum, kurangnya literasi. Jadi
kita lebih cenderung sekarang ini untuk literasinya itu sangat kurang sekali. Ya, sehingga menyebabkan ya daya baca dan daya menulis dari para guru khususnya ini menjadi sangat minim sekali. Ya. Berikutnya adalah kebutuhan di abad 21 adalah kebutuhan literasi. Jadi ini merupakan sebuah kebutuhan. Ini yang melatar belakangi kegiatan ini sehingga muncullah sebuah program ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah dalam rangka menumbuh kembangkan sikap literasi di kalangan guru TK khususnya. Jadi kalau saya mengibarkan guru TK ini sebenarnya sudah berliterasi, namun literasinya belum terarah. Karena belum terarah, jadi seakan-akan guru TK tidak pernah melakukan literasi, tapi sebenarnya sudah melakukan. Ya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini sasarannya adalah seluruh guru TK yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi seluruh guru TK. Memang kita khususkan adalah guru PAI yang ada di Taman Kanak-Kanak. Khususnya adalah para pengurusnya terlebih dahulu. Dan secara umum adalah guru PAI dan guru pengembang PAI yang ada di Taman Kanak-Kanak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, sasarannya adalah jangan dipersempit. Ya, jangan dipersempit. Malah kalau perlu diperluas. Apakah hanya guru PAI saja yang berbackground ijazah SAG? Ternyata tidak. Seluruh guru TK, karena guru TK itu membutuhkan literasi ini, ya, sangat membutuhkan. Jadi guru TK bukan hanya sekadar guru yang bisa po ami-ami katanya. Jadi po ami-ami, tepuk tangan saja, nyanyi-nyanyi. Guru TK adalah guru yang segalanya dilakukan oleh guru TK. Makanya kami punya semacam prediksi ke depan, ya, bahwasanya guru TK insya Allah akan menjadi gurunya guru. Ya, baik itu pendidikan karakter maupun guru-guru dalam pengembangan lainnya. Makanya literasi sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru TK di wilayah Jawa Timur. Jadi sasarannya jangan dipersempit, kalau perlu diperluas. Ya, jangan hanya ya pengurusnya saja. Jadi seluruh anggota, bahkan guru TK yang punya potensi untuk mengembangkan karya tulisnya silakan diajak untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatannya gratis, ya. Kemudian waktunya dari selesai, butuh waktu beberapa hari, bahkan seumur hidup kita sebenarnya. Ya. Jadi untuk waktu Bibtek Ceris ini agar teman-teman menyisihkan waktunya, ya, menyisihkan waktunya. Nah, nanti kita atur dan kami berusaha untuk menghadirkan Bunda PAUD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Gubernur. Nah, karena kita mau berusaha menghadirkan Bunda PAUD, ya, sehingga untuk rencana-rencana kegiatan nanti bisa fleksibel. Tapi patokannya adalah rencana kegiatannya 25 Februari 2021. Nah, ini yang perlu dipahami dulu oleh teman-teman. Jadi karena kami juga berusaha dan juga menyesuaikan dengan skedul Bunda PAUD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Gubernur. Selanjutnya adalah narasumber. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan tadi, ya, kita menghadirkan narasumber yang kompeten, yang sangat kompeten di bidangnya, ya. Antara lain yang pertama adalah dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah dari Telaga Ilmu. Nah, ini sudah berpengalaman dalam hal karya tulis menulis, ya, dari Telaga Ilmu. Ditambah lagi narasumber tamu yang terkait. Jadi narasumber tamu terkait ini adalah insidental sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa oleh peserta dan nanti akan dilayani oleh kami dari panitia, dari bidang PAIS dan juga Telaga Ilmu nanti akan memfasilitasi untuk itu. Sehingga sangat sangat rugi kalau teman-teman tidak mengikuti ini gitu loh, karena tidak akan ditemukan di tempat lain.
kecuali di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, khususnya di bidang PAIS dan di rekan-rekan FKG PAI. Ya. Output yang diharapkan, jadi harapan keluarnya nanti setelah selesai terwujudnya karya-karya tulis literasi dari para guru TK, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dalam rangka ya pembinaan nilai-nilai karakter. Nah, nilai-nilai karakter di sini bukan hanya nilai-nilai karakter anak, tapi juga diawali dari nilai-nilai karakter guru. Ya, selain itu karakter anak dan juga nanti akan berimbas pada nilai-nilai karakter orang tua. Makanya sangat pas sekali kalau program CERIS ini untuk diikuti oleh guru TK secara keseluruhan, baik itu kepala sekolah maupun guru, baik itu guru kelas maupun guru pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah terwujudnya karya tulis yang berkaitan dengan pengembangan dan layanan pendidikan di TK. Jadi tidak hanya buku-buku cerita. Jadi karya-karya tulis pengembangan yang lain, ya, salah satu contohnya tadi pedoman-pedoman pembelajaran bagaimana memberikan kegiatan-kegiatan parenting kepada orang tua, materinya bagaimana dan bagaimana memotivasi orang lain. Nah ini nanti semuanya akan mendapatkan bimbingan secara teknis di sini. Sehingga harapannya nanti adalah terwujudnya sikap dan kebiasaan literasi. Jadi kepala sekolah setiap kali awal tahun pelajaran tidak hanya berbicara tentang masalah keuangan, uang SPP, uang ini, enggak. Tapi kepala sekolah di awal tahun ajaran akan mengembangkan sikap literasi, yaitu memaparkan mengenai masalah kurikulum. Bagaimana kurikulum tercapai. Ya, pedoman-pedoman pembelajarannya bagaimana, khususnya di lembaga kita masing-masing. Nah, sehingga kepala sekolah nanti akan menjadi ahli-ahli di bidangnya nanti, dan juga begitu juga kepada guru-guru. Dan insya Allah akan menjadi tokoh-tokoh di masyarakat, di lingkungannya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, maupun teman-teman yang lain, apalagi pengurus. Ya. Nah, di sini yang kami harapkan untuk teman-teman pengurus, baik di provinsi maupun kabupaten kota, ada beberapa peran. Ya. Untuk teman-teman FKG PAI provinsi, kami sangat berharap ya menjadi panitia terus nanti akan menjadi pendamping teman-teman kabupaten kota. Kabupaten sebenarnya wajib peserta. Jangan beranggapan bisa menyebar luas. Ada karen balen Pak. Melepo. Saya udah kasih ini berpianuna. Ini kepada dari teman-teman yang lain misalnya silakan ikut semuanya. Karena ini adalah program yang sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh guru taman kanak-kanak yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi itu, kami sangat berharap sekali kepada pengurus beberapa kabupaten yang sudah masuk untuk menjadi peserta. Ya, saya bacakan saja agar yang lain bisa nantinya segera memotivasi teman-teman yang lain dan segera mendaftar. Karena tanggal 25 insya Allah kita akan melaksanakan pembukaan. Antara lain yang sudah
sudah masuk adalah tentu Jember, Mongan, Lumajang juga sudah masuk. Magetan ini, wah luar biasa ini, ya. Malang Kabupaten juga demikian. Pacitan, kemudian Sampang ini juga sudah masuk, ya. Kayaknya ini bersinergi dengan IGTKI malah. Ini sangat bagus sekali ini. Ya. Kemudian Sidoarjo, Situbondo juga sudah masuk, Sumeneb, Surabaya, Bimtek Ceris ini bukan hanya dari Jawa Timur ternyata yang sangat antusias. Makanya jangan sampai Bimtek yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur diambil oleh provinsi yang lain. Ya. Sampai dengan tadi malam ini ada dari daerah Tanjung Pinang. Ini kalau tidak salah dari Kepulauan Riau ini mungkin. Ya. Kemudian dari Batam, Bintang, ini juga ikut. Dari Bogor, Bekasi, Karimun, Kepri, Jakarta ini. Ya. Ini dari luar Provinsi Jawa Timur ikut. Nah, bagaimana dengan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur? Ini malah kalau perlu luar provinsi itu berguru pada Jawa Timur dulu. Gitu loh. Ini jangan diambil oleh kabupaten kota yang lain. Jadi mana teman-teman yang mungkin masih belum masuk pesertanya, dan setelah kegiatan ini kami sangat berharap ya teman-teman yang lain yang masih belum masuk ini nanti ya bisa minimal pengurusnya terlebih dahulu agar diikuti oleh teman-teman pengurus FKG PAI atau teman-teman guru TK yang lain yang ada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ya, yang terakhir ini rencana materinya. Nah, ini yang saya katakan tadi sangat komplit. Ini ya komplit. Ya, apa yang akan diinginkan oleh terjawab di sini semuanya. Ya, insya Allah terjawab di sini semuanya. Makanya kami katakan tadi akan terwujud ya, budaya-budaya literasi. Ya, budaya-budaya literasi ini akan terwujud di kalangan guru TK khususnya para kepala sekolah nanti. Sangat layanan pendidikan khususnya pada saat pertemuan dengan para orang tua wali muridnya. Ya, ini antara lain adalah ya, selain pembukaan, perkenalan dan juga ini akan diawali dengan pengenalan jenis-jenis buku PAUD. Ya, kenapa buku PAUD? Karena ini harapannya adalah kita seluruhnya dikenal terlebih dahulu, tapi nanti akan dikhususkan dengan yang berkaitan dengan taman kanak-kanak usia 4-6 tahun. Penulisan CERIS, bagaimana sih penulisannya? Nah ini penulisan buku pedagogik parenting. Ini kan dibutuhkan oleh kepala sekolah. Ya, makanya sangat rugi sekali apabila guru-guru umum malah, ya guru-guru umum katanya, tapi bagi saya sebenarnya nggak ada guru umum, nggak ada guru khusus sebenarnya, semuanya guru itu adalah guru yang berkarakter, guru yang berpendidikan agama. Ya, jadi makanya agama nanti akan menjadikan ruh pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kalau sekarang mungkin ya pendidikan agama ini dipandang sebelah mata, nah nantinya tidak hanya dua belah mata, nanti akan pakai kacamata menjadi 4 belah mata nantinya. Ya, bahwasanya pendidikan agama akan menjadi ruhnya pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikutnya adalah buku panduan pendidik, referensi dan pengayaan. Nah ini sangat pas sekali dengan program-program FKG PAI yang ada di Provinsi Jawa Timur. Buku pembelajaran, jadi buku kearifan lokal, ya, buku parenting, ya, buku anak, dan yang tak kalah pentingnya nanti yang memang menjadi kebutuhan teman-teman juga, yaitu teknik menggambar tangan. Nah, pada saat membuat buku-buku cerita misalnya, karena kemarin alhamdulillah sangat luar biasa. Kalau kita lihat sebenarnya kemampuan guru TK yang ada di Provinsi Jawa Timur luar biasa. Sekarang tinggal kita, maukah guru TK itu meluangkan waktunya untuk berbuat sesuai dengan kemampuannya. Masalah mampu selembar, 2 lembar, 3 lembar, atau berlembar-lembar, itu silahkan waktu yang akan membuktikan. Selain itu, teknik menggambar komputer. Nah ini, ya kalau selama ini kita menggambar pakai tangan, kemarin ada teman yang mengatakan, aku nek menggambar nggak bisa. Nah sekarang ada teknologi. Kita nggak perlu repot-repot menggambar pakai tangan kalau tidak bisa. Kita tinggal ambil di komputer. Bahkan di kurikulum TK ada yang namanya segitiga, segi 4, lingkaran. Itu hanya dipadukan menjadi satu.
Ya, ada berbentuk macam-macam nanti dengan teknik menggambar komputer ini. Ya, berikutnya adalah membuat cover sederhana. Ya. Dan ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, pengurus FKG Kabupaten Kota, nah, oleh karena itu dengan komplitnya materi ini, menurut hemat saya sangat rugi kalau tidak mengikuti ini. Apalagi penyelenggaranya adalah Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur yang kita sudah ketahui bersama bagaimana prestasinya Kanwil Kemenak Provinsi Timur rangka menjadi pelopor layanan depan. Ya. Ditunjang lagi sinergi dengan Telaga Ilmu. Dan ini sudah terbukti. Telaga Ilmu ini sudah banyak memunculkan penulis-penulis cilik, utamanya murid-murid, ya, mulai dari SD, SMP, dan SLTA. Jawa Timur ini sudah menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain, bahkan ke mancanegara sudah terdengar kabarnya tentang series ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati itu, dan fasilitas peserta nanti yang didapatkan adalah selain materi nanti akan mendapatkan e-sertifikat minimalnya 32 jam pelajaran. Tapi kita mengikuti kegiatan series ini bukan semata-mata untuk mengejar e-sertifikat. E-sertifikat itu pasti akan didapat apabila seluruh proses itu sudah kita laksanakan. Dan nanti teman-teman karyanya ya akan diakomodir oleh Telaga Ilmu untuk diterbitkan dan ber-ISBN lagi, gratis lagi, nggak perlu mengeluarkan uang karena ngurus ISBN itu nggak mudah, ya. Tapi di Telaga Ilmu dan Kanwil Kemenak ini semuanya serba gratis, teman-teman guru tinggal berproses saja. Ya, mari kita bersama-sama menikmati proses. Dan insya Allah prosesnya ala guru TK, tidak ala-ala yang lain. Bagaimana ala guru TK? Yang pasti adalah menyenangkan dan menggembirakan. Ini bukan yang lain-lain, jadi bukan yang tegang, kemudian ya apa kurang-kurang menghibur, tapi kegiatan BIMTEK kita nanti menyenangkan, ya, kemudian membahagiakan. Dan selain itu nanti akan menumbuhkan minat karena senang itu tadi. Ya, karena senang itu tadi kita akan tumbuh minatnya. Dan nanti bagi teman-teman kabupaten kota khususnya di FKG PAI, apabila kesulitan untuk mensosialisasikan ini kami siap untuk membantu memfasilitasi. Apalagi nanti mungkin muncul beberapa persoalan-persoalan. Dan harapan kami adalah jangan berpikir ideal benar semuanya dulu. Berpikirlah adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita melangkah sekarang, kita mulai. Kapan lagi kita akan memulai kalau tidak mulai dari sekarang. Saya rasa itu Bapak dan Ibu pengurus FKG PAI Kabupaten Kota dan juga Ibu Kasih, teman-teman pengurus FKG PAI Provinsi, dan terima kasih sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan program ini. Sekali lagi Kabupaten Kota yang masih belum masuk, kami sangat berharap sehingga nanti kegiatan ini betul-betul menjadi show-nya FKG PAI Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kalau perlu kita tunjukkan kepada Bunda Paut Provinsi kita, bahwasanya guru TK, khususnya PAI, bisa berbuat untuk memberikan suatu layanan yang terbaik bagi anak-anak kita. Jawa Timur untuk Indonesia Raya. Jadi bukan Jawa Timur hanya untuk Jawa Timur, tapi Jawa Timur untuk Indonesia Raya akan berkarya, mendidik anak bangsa menjadi anak-anak yang berkarakter, akan dimulai dari gurunya yang punya sikap berkarakter, sikap berliterasi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ketua BIMTEK Series sudah menyelesaikan paparannya, dan mudah-mudahan semangat yang dikobarkan oleh Pak Yati ini mampu membakar semangat penjenengan semua. Paling tidak kalau penjenengan belum mendaftar melalui link form pendaftaran, penjenengan segera mengisi. Kalau sudah mengisi, jawil teman di kiri kanan, depan belakang, diajak untuk ikut serta.
Yang disampaikan Pak Yati tadi ada peserta dari luar Jawa Timur, padahal tulisannya BMTEK ini khusus untuk Jawa Timur. Kenapa sampai luar Jawa Timur bisa mendaftar? Sebetulnya memang sejak awal kita khususkan untuk Jawa Timur, tapi kita tidak bisa menolak karena link itu ternyata juga sudah bisa diisi oleh pihak lain. Namun nanti bagaimanapun kalau memang akhirnya misalnya tamu dari luar kota tadi mengganggu peserta kita, artinya peserta kita masih banyak yang berminat tetapi tidak cukup, maka tamu yang dari luar akan kita sisihkan dahulu. Tetapi tetap kami prioritaskan adalah peserta dari Jawa Timur. Ini. Sekarang kita buka acara tanya jawab, sudah pukul 10:30, kurang sedikit. 30 menit kita isi karena ini banyak khotib. Kalau khotibahnya kan nanti hanya cukup di sini saja. Banyak khotib yang akan melaksanakan kewajibannya. Saya buat 2 sesi. Sesi pertama penanya 3 orang. Monggo yang bertanya dibuka mikrofonnya. Saya Bu Arti, Bu Ida. Bu Arti. Oke. Monggo. Bu Arti, silahkan. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kaitan dengan program Bu Ida, karena itu nanti kan akan diadopsi oleh kita gitu ya. Nah, program yang di PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini saya agak sedikit tergelitik gitu ya. Kenapa pengembangan keprofesian ini dibuat oleh teman-teman? Karena setahu saya pengembangan keprofesian ini kan harus dibuat langsung menyentuh ke para guru. Nah, dibutuhkan apa baru nanti kita tentukan. Apakah bisa itu dilakukan di level provinsi? Itu yang saya ingin tanyakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan ADART, Bu Ida, ini kan penertiban keorganisasian, Ji. Setahu saya, ketika organisasi itu berstruktur, maka struktur di atas yang semestinya atau seharusnya menyusunkan ADART yang itu nanti akan digunakan sebagai acuan struktur di bawahnya untuk menjalankan roda organisasi. Maka ini saya berharap ADART ini kalau dibuat sendiri-sendiri ini akan menurut saya penertibannya akan tidak bagus begitu. Itu hemat saya. Tapi barangkali ada ide-ide tersendiri dari teman-teman sehingga memutuskan demikian. Saya mungkin akan belajar bersama teman-teman gitu. Itu Bu Ida sementara yang ingin saya konfirmasi. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo penanya kedua. Mohon izin Bu Ida. Pinten? Saya Fatimah dari Lamongan. Fatimah dari Lamongan. Monggo silahkan. Yang sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait paparan dari Pak Yadi tadi terkait series. Nah, itu tadi disampaikan kita gratis. Ya, jadi berarti setiap guru yang mengirimkan karya sampai buku itu terbit, apakah gratis atau memang ada dana yang harus dikeluarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, yakni terkait karya. Karena membuat sebuah buku itu memang ada minimal halaman biasanya untuk bisa dicetak menjadi satu buku. Nah, apakah nanti untuk targetnya ini satu buku, apakah untuk teman-teman yang tidak bisa menghasilkan katakanlah karya yang bisa dibukukan dalam satu buku diberi kesempatan untuk mengumpulkan karyanya bersama teman lain seperti dalam bentuk antologi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Betty kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simpan dulu pertanyaannya. Satu lagi dari Bapak, silahkan. Terima kasih. Dari Ponorogo, ya.
terkait bidang karir dari Bekasi maupun yang dari pengurus provinsi FKG, kelihatannya ini baru menyentuh di bidang SDM ya untuk karirnya. Nah, sementara untuk yang karir profesi guru PAI ini belum ada. Nanti penghargaan terkait profesi guru PAI belum ada program di situ. Terima kasih. Terima kasih. Berarti hanya masukan mawon ya, Pak Furqan. Baik, saya tiga dulu ini ya. Suara saya kok memantul ya? Tapi merdu kok Bu Ida. Jadi saya bingung, saya ngomong terus dia ngomong ke saya. Baik, dari saya bingung terkait dengan PKB tadi, kenapa tidak diadakan langsung oleh provinsi? Jadi begini Bunda, untuk program yang memang di provinsi tadi sosialisasi ini memang kita jadikan salah satu program terkait dengan program PKB. Tetapi di teman-teman provinsi maupun kabupaten kota itu tidak terikat hanya mengikuti program yang dari provinsi. Maka kami berharap kalau mengikuti provinsi kan mungkin setahun hanya sekali. Tetapi penjenengan yang di kabupaten kota yang lebih tahu kondisi teman-teman di lingkungan penjenengan sendiri, maka teman-teman kabupaten kota bisa memprogramkan untuk kegiatan PKB-nya. Ini. Dan tentu saja ketika nanti misalnya penjenengan terkait dengan narasumber, membutuhkan narasumber dari provinsi, akan kami bantu. Gitu. Intinya kami berharap penjenengan di kabupaten kota semuanya punya inovasi menyusun program sesuai kebutuhan di masing-masing tempat penjenengan. Ini tentang program PKB termasuk juga program-programnya. Kemudian soal ADART. ADART ini dari tingkat pusat, dari pengurus FKG nasional sudah ada. Dan itu menjadi contoh, untuk dijadikan contoh kita dalam menjalankan organisasi FKG. Tetapi sebagai organisasi yang mandiri dalam artian kita punya FKG provinsi yang bukan FKG nasional, kemudian ada FKG kabupaten yang itu adalah satu organisasi tersendiri yang bukan sebagai organisasi provinsi, maka masing-masing organisasi di dalam buku penyelenggaraan FKG harus mempunyai ADART. Nah, ADART-nya kenapa harus dibuat sendiri-sendiri? Kita membuatnya mengacu kepada ADART yang sudah dibuat oleh FKG pusat. Tapi kalau itu kita pakai plek, ya, kita adopsi plek, tidak cocok. Maka karena di sana ada poin-poin, pengurus pembina FKG adalah dirjen. Nah, penjenengan di kabupaten tidak ada dirjen, tidak mungkin pembina penjenengan dirjen. Maka penjenengan harus menyesuaikan pembina FKG kabupaten adalah Kasipais Kabupaten Malang, misalnya begitu. Jadi isi yang di dalam ADART yang sudah dibuat oleh tingkat nasional itu penjenengan implementasikan tetapi disesuaikan dengan kondisi di tempat penjenengan. Secara garis besar kita tetap ikut itu. Nah, teman-teman provinsi juga membuat, pembinanya provinsi pasti bukan Kasih kabupaten, tetapi adalah Kasih pada bidang PAIS, Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi sesungguhnya ADART-nya secara rohnya, garis besarnya sudah ada, kerangkanya sudah ada, tinggal penjenengan di Kapko menyesuaikan dengan kondisi, dengan kearifan lokal di masing-masing. Kalau penjenengan untuk membuat misalnya daripada kita sendiri-sendiri sudah kita buat saja, mungkin sudah direview oleh masing-masing, kemudian kita mengadakan rapat seperti ini untuk membahas pasal demi pasal, monggo. Nanti kalau butuh Zoom, monggo akan saya bantu untuk fasilitas Zoom-nya.
Itu Bunda Warti tentang program dan penyusunan ADART. Yang jelas kami sangat berharap penjenengan pada tahun 2021 ini semua pengurus sudah memiliki ADART sehingga proses yang berjalan semuanya ada rambu-rambunya di dalam ADART itu. Pertanyaan selanjutnya yang tadi diarahkan kepada Pak Yadi sepenuhnya. Monggo Pak Yadi untuk menjawab. Terima kasih Bu. Ini yang dari Lamongan kayaknya Bu. Yang dari Lamongan tadi terkait dengan karya. Mulai dari awal sampai dengan munculnya karya itu adalah memang menjadi fasilitas dari kami yang diberikan kepada peserta. Jadi kegiatan meskipun gratis jangan dikatakan jangan punya pandangan gratis itu kadang-kadang kan kita kalau gratis itu istilahnya kayak acak-acakan atau bagaimana, dan ini sangat terstruktur dan sangat sistematis. Makanya peserta itu yang kami harapkan adalah mulai dari awal sampai dengan akhir mereka bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini gitu, agar nanti bisa berkelanjutan dan tahap demi tahap diikuti. Sehingga nanti ini juga akan menjawab ke pertanyaan berikutnya. Ya, karya-karya yang dihasilkan oleh peserta nantinya tidak hanya berupa cerita bergambar saja. Jadi kita jangan punya anggapan bahwasanya guru TK itu hanya bisanya ya nyanyi-nyanyi, bercerita di depan anak-anak sandiwara boneka atau dengan cerita gambar saja. Tidak. Menghasilkan karya seperti yang disampaikan jenengan tadi, karya-karya dalam bentuk lain yang antologi atau yang lainnya, silahkan dalam bentuk novel atau apapun. Karena sasaran dari objeknya dari guru TK bukan hanya untuk anak TK. Bahkan yang paling terpenting lagi, kesuksesan pendidikan di taman kanak-kanak itu bukan kita pada anaknya sebenarnya. Bagaimana kita mendidik para orang tua. Nah, untuk mendidik para orang tua ini tidak pakai cerita bergambar, tidak pakai nyanyi-nyanyi saja. Jadi bagaimana materi-materi parenting itu bisa masuk. Berkarya sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Apa yang bisa dihasilkan? Ini juga mengakomodir kemarin apa yang diinginkan oleh Bu Ayu kemarin itu. Ya, kita sudah betul-betul mengakomodir ya Bu Ayu dan juga teman-teman yang lain, pengurus yang lain, sehingga semua keinginan guru TK, apa yang diinginkan dalam hal karya tulis semuanya dimunculkan di sini. Ya, jadi jangan, makanya saya katakan tadi kegiatan BIMTEK ini jangan dipersempit. Ya, dari segi materi kita perluas karena kebutuhan guru TK itu bukan hanya untuk anak-anak saja. Ya, bagaimana nanti pengembangan dengan teman sejawat? Ya, bagaimana dengan pengembangannya karir guru itu sendiri? Tidak mungkin guru itu hanya menjadi guru TK saja. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman guru TK itu bisa menjadi tenaga yang ada di perguruan tinggi. Ya, karena banyak terbukti sudah teman-teman guru TK ini baik yang di PAI ataupun yang lain diminta untuk membantu di perguruan tinggi, ya, sehingga karyanya juga dibutuhkan di sana gitu loh. Silahkan. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kegiatan gratis di sini adalah kegiatan mulai dari awal sampai akhir sampai dengan munculnya karya. Apabila ada karya-karya yang lain, ya, selain karya pada saat kita pelatihan, itu bisa nanti kita koordinasikan dengan Telaga Ilmu. Ya, karena Telaga Ilmu adalah memang tempatnya untuk menerbitkan buku-buku yang menjadi karya teman-teman selama ini mungkin punya karya belum bisa ISBN. Nah, mari kita di kegiatan sinergi ini mudah-mudahan ke depan karya-karya guru TK ini akan menjadi semakin lebih baik lagi dalam hal literasi gitu. Jadi itu untuk masalah gratis, kemudian karya-karyanya apakah hanya terbatas dengan karya-karya yang tercantum di sana aja? Tidak, silahkan. Karya apa saja, makanya di awal itu nanti akan dikenalkan berbagai macam-macam karya-karya. Ya, bagaimana menuliskan tentang penulisan Ceris itu sendiri. Jadi tidak hanya berbentuk gambar, ya karena kemarin kelihatannya ditangkap oleh teman-teman seakan-akan ini karena PAUD atau TK terikat dengan cerita gambar saja, enggak hanya itu. Jadi kita sangat luas. Kita mengakomodir semua potensi yang ada di kalangan teman-teman guru TK
Karena potensi guru TK tidak hanya terbatas di taman kanak-kanak. Tidak hanya terbatas objeknya anak kecil. Bisa teman sejawat, bisa juga orang tua, bahkan di kalangan pejabat pun tidak menutup kemungkinan teman-teman guru TK ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja mungkin Ibu, ya, mungkin bisa dilanjut yang lain, Bu. Ya, matur nuwun Pak Yati. Kita buka sesi 2, monggo. 3 penanya, silahkan. Saya Bu. Nggih, sinten? Bunda Siva dari Kota Batu. Iya. Ya, silakan. Ini pertanyaan sekaligus masukan. Jadi untuk pelatihan mendongeng atau untuk Ibu Pak, mungkin harapannya kisah-kisah dalam Al-Quran, sirah sahabat atau sirah nabi. Bagaimana penyampaiannya yang bukan untuk anak-anak TK? Saya rasa penting untuk dikuasai oleh guru-guru Pak. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tapi suara penjenengan tadi putus-putus loh. Kurang jelas, Bu. Iya, gimana? Ya, jadi untuk pelatihan mendongeng atau bercerita Islami tadi yang sudah disebutkan, mungkin masukan dari saya harapannya lebih diutamakan kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian sirah Nabi atau sirah sahabat yang bisa disesuaikan untuk anak-anak TK. Saya rasa guru ini membutuhkan kemampuan seperti itu. Jadi tidak hanya cerita yang basic Islami saja, tapi memang dari dalam Al-Quran yang kita sesuaikan untuk anak-anak TK. Bagaimana Bu? Apakah jelas suara saya? Sudah bisa saya catat. Udah. Intinya. Ya, tampung dulu. Terima kasih masukan. Ya, terima kasih Bunda Siva. Yuk, berikutnya. Sinten, monggo. Wabarakatuh Ibu Sinten, Wida. Dari Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, iya. Silakan agak maju mungkin suaranya jauh sekali. Nggih, Bu. Sudah Bu? Nggih, kedengaran Bu Ida? Sudah. Nyun sewu masalah program guru berprestasi Bu Ida. Apakah ini guru berprestasinya di bidang agama atau pendidikan agama? Kalau sudah pernah ikut di kabupaten, di TK, apakah boleh ikut di untuk Jawa Timur, Ibu? Terima kasih. Sekarang terus piye? Terima kasih. Sekedar Bunda Juari ya. Halo. Corona jam 9 ngantuk. Bunda Sri tadi sudah bisa menangkap pertanyaannya karena yang ditanyakan adalah tentang guru berprestasi. Bunda Sri. Apresiasi guru KI. Ya. Enggak jelas suaranya. Baik. Kita lanjutkan. Satu lagi penanya, monggo. Ayunan. Siapa? Halo, siapa ini? Bunda Subibar Rohmah. Halo? Dari mana, Bunda? Suaranya. Suaranya saya kok nggak jelas ya? Halo. Pak Yati jelas? Tidak, Bu. Lagi tidak jelas. Saya juga tidak jelas ini. Tidak jelas. Halo. Halo. Siapa sedang bicara ini? Halo. Kabupaten Lumajang. Oh, Lumajang, monggo. Bu Rohmah. Pun sing absen Bu Rohmah harus Bu Erna koncoku. Apakah nanti yang suaranya belakangnya Bu Rohmah malahan. Iya, Bu.
Bu Juwariana Yasir, Bu Juwairiyah Yasir, mohon dimatikan. Bunda Rahma, suaranya tidak muncul, saya tidak mendengar. Mungkin pakai headset orangnya ini. Bunda Rahma, apakah pakai headset? Tidak. Tidak. Suaranya itu keluar. Untuk program literasi apa nanti akan juga diarahkan bagaimana guru bisa membuat buku pembelajaran anak-anak seperti yang lainnya, karena itu yang sederhana bagi pendidik setidaknya bisa membantu untuk belajar itu, tidak mulai buku yang lain yang dulu untuk sehari-hari kan ada seperti itu, Bu. Sebentar Bunda Rahma. Pak Yati, bisakah menangkap yang disampaikan Bunda Rahma? Kalau menurut saya yang diharapkan itu buku yang bisa dipakai sehari-hari kayaknya. Betul. Kalau penjenengan bisa menangkap tadi, disimpan dulu jawabannya. Karena saya tidak mendengar dan terputus-putus, jadi tidak bisa menyimpulkan. Sudah ada 3 penanya, walaupun tadi juga masukan. Yang pertama tentang Bu Siva tadi juga menanyakan tentang teris. Kemudian yang ketiga Bunda Rohma juga menanyakan tentang berprestasi. Sekedap Bunda Sulis nanti. Ya, sebentar ketiga nanti kita jawab dulu ini 3 penanya ini. Yang 2 penanya sepertinya menanyakan kepada Pak Yati. Yang 1 nanti Bunda Sri. Setelah Pak Yati, Bunda Sri untuk menjawab. Silakan Pak Yati. Ya, terima kasih. Untuk materi, insya Allah kita tidak akan pernah lepas dari Al-Quran dan hadis. Oke. Makanya kita juga jangan mempersempit Al-Quran dan hadis juga. Karena tujuan utamanya adalah dalam rangka membina nilai-nilai karakter anak didik, bahkan nilai-nilai karakter orang tua juga. Begitu juga nilai-nilai karakter para gurunya. Jadi sumbernya yang jelas memang Al-Quran dan hadis. Tapi jangan hanya terpancang kepada yang istilahnya sejarah-sejarah yang ada. Memang ada sejarah kan di dalam PAI itu akan ada beberapa kompetensi gitu. Jadi itu ya. Jadi untuk materinya tetap sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis, dan kita tetap mengakomodir semua yang menjadi potensi dari para guru TK. Nah, ini juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh teman dari Lumajang, bahwasanya memang kita akan mengembangkan bagaimana teman-teman guru TK yang ada di Provinsi Jawa Timur ini khususnya, setelah mengikuti kegiatan bisa beraktivitas dalam kesehariannya itu, apa yang didapatkan dalam pelatihan ini atau bimbingan teknis ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan karya, karyanya tidak bisa dilaksanakan. Jadi bukan demikian. Jadi kita mengadakan kegiatan BIMTEK ini adalah tujuannya agar hasil karyanya itu bisa diterapkan dan dilaksanakan sehari-hari. Nah, kegiatan kita paling tidak minimalnya satu guru menghasilkan 1 karya dulu. Dari karya yang 1 ini nanti apabila digabungkan dalam 1 provinsi Jawa Timur dan akan menjadi konsumsi bersama dalam 1 provinsi Jawa Timur, dalam 1 BIMTEK ini saja tidak akan habis kita laksanakan selama 1 tahun pembelajaran. Bayangkan nanti kalau ada pesertanya bisa sampai 500, akan ada 500 karya nantinya. 500 karya itu nanti kita pakai dalam 1 wilayah provinsi Jawa Timur. Belum lagi nanti ditambah dengan karya-karya yang lain. Nah, oleh karena itu, yang pertama saya tekankan tadi dasar materinya tetap Al-Quran dan hadis, ya kita tidak lepas dari itu karena apalagi pendidikan agama Islam. Kemudian apa yang kita hasilkan nanti insya Allah dan pasti akan mengarah kepada bagaimana ya tugas guru dalam memberikan layanan keseharian itu menjadi lebih ringan. Karena apa? Hasil karya sendiri
ditambah dengan karya-karya orang lain, nanti kita satukan, kita sinergikan. Karena ini bagian dari kecerdasan abad 21. Kita tidak mungkin berdiri sendiri. Ada 4C, 4K kalau di kecerdasan abad 21 itu. Kreatif, ya, kemudian komunikatif, ya, juga bersinergi dengan teman-teman, kolaboratif dengan teman-teman yang lain. Ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Sehingga dari setiap kabupaten kota ini karya-karyanya bukan dimonopoli oleh kabupaten itu sendiri, tidak. Jadi karya kabupaten yang ada di Lumajang nanti bisa dipakai oleh teman kabupaten kota yang lain. Begitu juga kabupaten kota yang lain, bahkan tidak hanya dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Ya, insya Allah nanti apa yang menjadi harapan dan bisa dimanfaatkan sehingga nanti ke depan teman-teman guru PAI yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur insya Allah akan menjadi yang terdepan nantinya dalam rangka pemberian layanan yang terbaik. Itu saja, monggo Bu, dilanjut Bu. Sudah Bu Ida? Oh iya sudah. Bunda Sri, monggo silahkan untuk menjawab tadi pertanyaan tentang lomba guru berprestasi tadi. Halo. Tolong dong dijawil Bunda Sri Wahyuni yang ada di sebelahnya. Ya. Bisa nyambung Bu? Oke, monggo Bunda. Ya. Pertanyaan teknik untuk guru berprestasi. Ya. Nanti itu kan dulu kita mengikuti di pusat itu nah ada, tapi untuk tahun karena mungkin pandemi ya itu belum terjalan lagi. Nanti untuk berprestasi tentunya akan kita seleksi lewat provinsi, tentunya kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Jawa Timur. Jadi itu dari teman-teman melalui tes kompetensi pedagogik seperti itu, kemudian seperti itu nanti juga ada karya tulis. Nah setelahnya nanti baru kita dari kabupaten kota yang baik itu ke tingkat provinsi, kemudian kita seleksi. Kalau memang ada berkelanjutan ke tingkat provinsi, kita kirimkan ke tingkat pusat. Seperti itu rencananya Ibu. Terima kasih Ibu. Ada yang bisa menambah di provinsi. Terima kasih. Sudah hampir pukul 11, masih bisa kita lanjut nggak? Masih bisa kita lanjut? Kita tambah sampai 15 menit ke depan ya. Monggo 3 penanya lagi, silahkan. Dari Tulungagung. Tulungagung, monggo. Iya. Siapa ini? Belum muncul. Bulis. Oh, boleh. Mau ngaco-ngaco bicara nih. Terima kasih Bu. Ini yang saya tanya, yang pertama, ini terkait dengan ART. Saya akan menanyakan kode etik Ibu. Untuk kode etik AI itu apakah ada kelasnya yang maksudnya untuk bisa dijadikan pedoman secara nasional? Mungkin bisa dipaparkan kan pedoman penyelenggaraan FKG. Sedangkan tadi dibacakan Bu Ayu Mira mungkin itu sudah menjadi yang Jawa Timur. Kalau memang itu bisa dijadikan acuan nanti dipaparkan di grup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menanggapi dari yang disampaikan tadi.
ini perlu saya sampaikan bahwasanya ini ada dari khususnya ini kita sinergi dengan IGTKI ya. Kita sudah membuat dari buku cerita tetapi yang berakhlak, maksudnya berdasarkan dari karakter. Jadi ada yang akhlakul karimah itu yang dan alhamdulillah beberapa orang dari masuk dalam tim penulis dan sudah sebuah buku yang sudah siap edar dan sudah beredar. Mungkin ini mohon maaf masukannya hanya gini aja yang tadi dari untuk sebenarnya tetap, tetapi apabila kita karena yang memakai nanti kita dipakai untuk seluruh orang, ini misalkan banyak itu adalah yang berkarakter. Jadi yang asal tapi yang karakter menunjukkan banyak selain cerita Nabi dan sejarah. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini masukan juga yang nanti Pak Yati yang akan menanggapi yang untuk terkait Ceris. Monggo, dua penanya lagi. Bapaknya tidak muncul ya? Ayo Pak. Ibu lagi juga nggak apa-apa. Ayo monggo, silakan. Siapa? Halo? Adakah yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Sudah? Tidak ada? Wah, ini perlu dikeluarkan konsumsi. Konsumsinya belum keluar. Tanya lagi boleh Bu, kalau sudah habis yang tanya. Iya, kalau nggak ada yang tanya, enggak apa-apa ya. Monggo Pak Furkon. Monggo, Mbak. Monggo. Terima kasih. Yang kedua ini terkait kami di FKG Kabupaten ini kan menjadi tumpuan teman-teman guru TK ya. Biasanya itu tanya alur sertifikasi untuk GPAI ya. Karena ini ketidak ataupun kurang tahuan kami, nanti mohon dijelaskan alurnya. Terus selanjutnya untuk GPAI, untuk rumah datanya itu apakah harus di siaga ya, di aplikasi siaga, atau bisa dua-duanya di siaga dan di dapodik. Untuk GPAI ada dua macam, satu GPAI murni dan yang satu lagi GPAI yang merangkap guru kelas. Terima kasih. Suara saya mantul-mantul ini, mohon maaf. Jelas kok Pak, jangan khawatir. Jelas. Masih ada kesempatan. Sudah cukup ya? Kalau tidak ada dua ini saja, berarti ini adalah pertanyaan-pertanyaan terakhir yang setelah ini nanti akan segera kita tutup. Itu masih terus panggil-panggil. Pak Furkon ditunggu jamaahnya. Untuk pertanyaan tentang kode etik PAI yang dibacakan oleh Bunda Ayu tadi adalah kode etik yang dituangkan di dalam anggaran rumah tangga FKG PAI tingkat nasional, dan itu menjadi kode etik seluruh FKG se-Indonesia. Jadi itu nanti kode etik juga akan kita terapkan, kita pakai, ya itu sudah bunyinya seperti itu yang kita pakai. Karena di dalam ART FKG PAI di dalamnya ada salah satu klausul bahwa setiap kita mengadakan acaranya FKG maka perlu dibacakan kode etik gitu tentang kode etik. Kemudian tentang buku tadi nanti biar Pak Yati saja yang menjawab. Yang Pak Furkon tentang alur sertifikasi baik oleh GPAI maupun oleh guru kelas. Jadi
walaupun sebagai guru PAI maupun guru kelas, untuk mendapatkan sertifikasi tentu harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku. Apakah syaratnya? Kalau untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama, walaupun beliau sebagai guru kelas, maka haruslah ijazahnya adalah ijazah PAI atau yang serumpun. Ketika itu sudah, pasti penjenengan harus terdaftar di Siaga. Nah, untuk daftar di Siaga, pasti di sana ditanyakan NUPTK, artinya penjenengan juga harus terdaftar di Dapodik. Ya. Jadi sebelum masuk Siaga, penjenengan harus ada di Dapodik dulu. Ketika sudah punya NUPTK, penjenengan mengisi EMIS, karena EMIS dengan Dapodik itu tersinkron. Ketika nama penjenengan di EMIS tidak ada, maka otomatis nggak bisa masuk Siaga. Walaupun antara Siaga dan EMIS atau Siaga dengan Dapodik itu tidak sinkron, penjenengan harus ngisi lagi sendiri. Jadi kuncinya harus punya NUPTK, kemudian di sana baru mengisi Siaga. Ini. Nah, apa saja persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya teman-teman yang berijazah PAI atau yang serumpun, kami sangat berharap dengan teman-teman yang berijazah jadi PAI atau yang serumpun, kami sangat berharap penjenengan aktif untuk mengisi. Suara saya minta untuk saya jadi bingung kan. Di situ apakah juga dua suara saya? Suara saya jadi bingung. Di situ apakah juga dua suara Putus-putus, saya? Ibu. Putus-putus. Nggih. Sebentar. Nah, kalau rumah data tadi apakah harus putus? Nggih. Siaga dan Dapodik. Rumah data dua-duanya seperti yang saya jelaskan tadi, penjenengan ketika sudah ada di Dapodik, otomatis penjenengan ada di EMIS. EMIS itu milik Kementerian Agama. Ketika sudah ada di Dapodik, maka penjenengan mengisi ada di itu pasti akan diverifikasi milik Kementerian Agama. Maka operator kami tidak akan memverifikasi. Pak Burkon. Selanjutnya monggo Pak Yayan untuk Bunda Sulis tadi tentang materi karakter tadi, cerita bermateri karakter tadi. Jadi ya sekali lagi untuk BIMTEK ini jangan dipersempit terlebih dahulu. Silahkan berkarya ya sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Karena dengan adanya BIMTEK, nah itu yang akan memberikan istilahnya alur-alurnya. Jadi alurnya ini nanti, ini alurnya ke A, ini alurnya ke B, alurnya ke C. Sehingga nanti setelah selesainya BIMTEK, sudah pasti mana yang akan menjadi konsumsi-konsumsi khusus PAI. Konsumsi-konsumsi yang agak umum untuk pembinaan nilai-nilai karakter misalnya. Jadi kalau di awal sudah dipersempit tentang karya tulis, nah nantinya kita nggak bisa bergerak gitu loh. Jadi jangan kita mempersempit diri dulu. Biarkan kita dulu meluaskan dulu ya, kita berkarya sebagaimana tadi harapan teman-teman juga. Bahwasanya jangan hanya cerita bergambar saja, bisa ke ontologi atau karya-karya yang lain, atau ada yang mau cerpen, ya silahkan. Kita di sini dalam BIMTEK dalam mengakomodir potensi. Nah, tentu nanti pada saat yang mau diterapkan ke lembaga TK, yang mau ditetapkan gitu loh. Nah, ini kita sesuaikan dengan porsinya nanti. Oh, karya Pak Yadi dalam bentuk cerpen ini pantas dan kurang pas untuk di TK. Ya tidak akan dikonsumsi untuk anak TK. Tapi potensi berkarya untuk menulis sesuatu tidak ditutup. Gitu lah. Jadi silahkan di dalam BIMTEK series ini ya,
kita tidak mempersempit potensi guru. Semua potensi guru khususnya dalam bidang literasi kita akomodir, kita kembangkan. Karena guru TK sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, potensinya luar biasa, bukan hanya untuk kepentingan anak didiknya saja. Ada yang punya potensi untuk kepentingan para orang tuanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan parenting, sehingga materi-materinya sangat dibutuhkan. Jadi ada guru TK yang untuk teman sejawat, bagaimana mengembangkan potensi dan kompetensi teman-teman guru TK secara umum misalnya, atau ada yang memang untuk kepentingan mahasiswa atau kepentingan-kepentingan yang lain yang berkaitan dengan literasi. Ya, sehingga sekali lagi teman-teman, potensinya jangan dipersempit dulu. Kita buka potensinya, tapi nanti pada saat mau dikonsumsi, ya kita akan sesuaikan. Ya, kita akan sesuaikan. Dan nanti apakah tidak muncul nanti yang sesuai dengan yang diharapkan tadi, insya Allah akan muncul. Karena dari narasumber sudah membuat alur-alurnya. Sekarang potensinya keluarkan semuanya dulu. Silahkan. Yang pertama adalah isi Google Form pendaftaran dulu. Setelah itu berproses untuk ikut BIMTEK. Silahkan kembangkan seluruh potensinya. Baru setelah menghasilkan karya akan terlihat potensi saya ada di mana. Ya, rasa itu, dan sekali lagi dasar materinya tetap Al-Quran dan hadis, tidak menyimpang dari sana. Ya, terima kasih Bu Ida. Monggo Bu. Siap, terima kasih. Bapak Ibu, sudah pukul 11:07. Sudah tadi beberapa sudah kita jawab. Kalau masih ada pertanyaan, bisa panjenengan kalau sebagai ketua atau sekretaris yang panjenengan ada di dalam grup pengurus FKG Kabupaten Kota bisa ditanyakan saya. Kalau panjenengan tidak termasuk yang dalam WA itu bisa dititipkan teman yang di dalam grup. Nanti akan saya jawab. Bisa jawab boleh. Ya. Untuk koordinasi dari awal rasanya sudah cukup. Yang ingin saya bawahi adalah karena juga masih proses penguatan organisasi, saya sangat berharap dengan untuk dasar-dasar komunikasian tadi untuk direalisasikan melalui pembagian tugas, penyusunan program ini sudah dibuat sampai penyelenggaraan mengikuti program-program yang dibuat oleh Kanwil ini. Untuk acara rapat, karena ini sudah semua acara kami berikan kepada pembawa acara Bunda Nini. Mudah-mudahan Bunda Nini bisa menyimak. Yang belum absen jangan lupa saya absennya baru sekitar 100 orang, padahal semuanya tadi 100 lebih. Bunda Nini untuk acaranya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Yasin, Bunda Sri yang sudah membantu saya. Terima kasih kehadiran semua teman-teman di sini hebat. Jangan lupa untuk menjadi peserta series. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Zeti atas pemimpin rapat koordinasinya untuk kegiatan ini. Untuk itu bersama-sama mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dan kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la kurang lebihnya saya mohon maaf atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu, kita foto bersama dulu. Di sini ada 4 slide. Mohon dibuka videonya, kita foto dulu. Senyumnya jangan lupa. Bu Nikmatus belum dibuka, TK Mujahidin belum dibuka, Bu Nurul monggo dibuka semuanya. Saya ambil fotonya. Siap ya, ini slide 1 dulu.
senyumnya. Satu dulu, sebentar, tahan. Tahan dulu. Nafas. Masih tahan nafas, Pak. Slide 2. Slide 2. Saya foto dulu 1, 2, 3. Sebentar, baru permunculan. Oke, slide 2 ternyata tidak bisa semua membuka. Selanjutnya slide 3. Slide 3. Baik. Yang terakhir slide 4. Slide 4 itu semua hanya fotonya senyum kabeh. Enggak apa-apa. Jadi wis Mas yo gak usah ngenteni, gak apa-apa wis, karena fotonya tersenyum semuanya cantik-cantik. Ya, hasil foto saya taruh di grup ya. Nggih. Matur nuwun sangat untuk semuanya. Kita akhiri nampak senyumnya bertulis. Iya. Saya tutup ya untuk Zoom kita. Ini terima kasih semuanya. Ini Ya, jangan lupa daftar BIM Teknik.